Bagi kita sungguh-sungguh saat ini saudaraku, ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu. urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku, saat ku menyembah, urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami merindukan Bapa berbicara bagi kami. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan nasihat-Mu. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini, supaya ketika kami mengerti, kami hidup dan melakukan semua yang merupakan kehendak Bapa saja. Kuduskan kami semua dalam kebenaran-Mu ya Allah. Maafkan ketidaktepatan hidup kami, apapun dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Bapa. Ampunilah kami, supaya saat ini kami semua ada dalam kesucian kekudusan Allah. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu adalah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus bisa mengontrol setiap hati dan pikiran kita, terutama mengontrol setiap keinginan hati kita, ya, keinginan yang timbul dari dalam hati kita. Sebab kalau keinginan yang timbul dari dalam hati kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga, maka itu adalah jahat di mata Allah. Nah saudaraku, kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Kenapa? Karena keinginan hatilah yang sering membuat kita bisa terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan itu tidak dapat disangkal, saudaraku, karena firman Tuhan sendiri mengatakan hal itu. Kalau kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan katakan begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa mengerti bahwa pencobaan yang kita alami dalam hidup ini bukan dari Tuhan, tetapi sepenuhnya itu lahir dari keinginan diri kita sendiri, dari keinginan hati kita. Nah, kita harus mengerti bahwa bahaya dari keinginan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan bahwa keinginan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu berbahaya bagi kehidupan kita? Karena firman Tuhan sudah mengatakan hal itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi sekarang kita harus benar-benar waspada. Sekali lagi kita harus benar-benar waspada. Ya, kita harus waspada dengan semua keinginan hati kita. Karena jika keinginan kita merupakan keinginan yang ada di luar kehendak Tuhan, maka akan dapat berakibat kepada kebinasaan kita di kekekalan nanti. Sekali lagi, keinginan yang ada di luar kehendak Tuhan akan dapat membinasakan hidup kita di kekekalan nanti. Oleh sebab itu, saudaraku, supaya keinginan hati kita bisa sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan.
Nah, ini persoalannya. Tidak gampang untuk mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak mau menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita harus menyerahkan dulu segenap hidup kita kepada Tuhan, barulah kita belajar setiap hari untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, belajar kebenaran firman Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan di dalam saat teduh. Disitulah kita akan belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tetapi persoalannya adalah kita harus menyerahkan dulu segenap hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi serahkan dulu segenap hidup kita di dalam tangan Tuhan, barulah kita bisa belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ketika kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita juga akan bisa mengontrol keinginan hati kita. Apakah keinginan hati kita ini berkenan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak? Dan bila kita temukan keinginan hati kita tidak berkenan di hadapan Allah, kita meninggalkan cara hidup yang salah itu. Lalu kita berubah, Firman Tuhan katakan kita harus berubah. Saudaraku, ketika kita mau berubah, maka kita harus berani berkata kepada Bapa di sorga, matikanlah aku ya Tuhan setiap hari dari segala keinginan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kita harus berani berkata seperti itu kepada Bapa di sorga, supaya kita terus-menerus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Dan pribadi itu adalah pribadi yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, orang percaya yang tidak bersedia mengisi bejana hatinya setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan menjadi mustahil untuk mematikan setiap keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, perhatikan itu. Dengan terus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka hati dan pikiran kita itu akan semakin dimurnikan. Kalau hati dan pikiran kita semakin dimurnikan setiap hari, maka keinginan-keinginan yang timbul pun sudah tidak lagi keinginan-keinginan yang berasal dari hawa nafsu diri, sudah tidak lagi. Tetapi keinginan kita itu akan selaras dengan keinginan Tuhan, selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Inilah yang Bapa kehendaki. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan ini adalah buah pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita memikirkan semuanya itu, hal itu akan membuat hati kita, tidak lagi memikirkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya yang terjadi adalah perubahan diri, perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan mental,
Kalau kita mengenakan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, maka firman itu akan berkuasa mengubah kita. Dan bukan saja mengubah, saudaraku, tetapi juga membentuk kita. Sehingga manusia batinnya kita menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Dan sekali lagi saya katakan, pribadi yang dimaksudkan di sini adalah pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah, ya, berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita harus memperhatikan itu, saudaraku. Ketika kita mengerti akan kebenaran ini, sesungguhnya harus membuat kita semakin menjaga hati, harus membuat kita semakin menjaga pikiran kita, harus membuat kita menjaga perasaan kita, supaya hati, pikiran, dan perasaan kita itu selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita melihat Amsal pasal yang keempat, ayat 23, dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa betapa pentingnya sebagai orang percaya kita harus menjaga hati dan pikiran kita, keinginan hati kita, supaya tetap selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Hanya orang yang sepikiran, seperasaan dengan Tuhan yang bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak hidup sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, maka di hadapan Bapa kita tidak dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Karena Bapa tidak melihat pribadi Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan menjadi ancaman besar, di mana kita akan tertolak dari hadapan Tuhan dan terbuang selama-lamanya ke dalam kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita terus menjaga keinginan hati kita, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami saat ini, menyertai langkah hidup kami saat ini, bahkan memberkati kehidupan kami saat ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali.